Mohon maaf kak, adik belum berpikiran jauh tentang cinta. Sembarangan dekati anak saya. Hah? Awas kamu. Bapak. Udah pak, jangan seperti itu. Beraninya kamu memukul anak saya. Waduh. Kok kalian ribut-ribut begini? Tidak boleh bermusuhan. Guru akhir zaman, sungguh engkau luar biasa, telah mengajariku banyak ilmu agama. Namun di tahun baru ini, apa yang bisa aku berikan kepadamu sebagai hadiah kenang-kenangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku ready. Ayo ke sini. Ayo cepat. Ayo. Pak, Bapak sedang pikirkan apa? Kok gelisah begitu, Pak? Bapak lagi pikirkan hadiah untuk guru kesayangan Bapak, Tuan Guru akhir zaman. Saya juga lagi pikirkan hadiah untuk calon menantumu yang sangat saya cintai. Izati namanya, Pak. Lapar sekali ini. Aduh, lapar. Mana Izati itu? Kenapa nggak siapin Bapak nasi? Ada. Izati, kamu di mana? Bapak jatuh. Bapak jatuh. Tolong. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak kenapa? Bangun, Bapak. Sini. Duduk. Sekarang saya ambilkan nasi dulu ya. Sebentar. Saya sudah sholat, Pak. Tahu Bapak pincang. Bapak tidak bisa jalan. Makanya Bapak harus tunggu saya dulu baru makan. Habis Bapak lapar. Ya udah kalau gitu Pak, ini nasinya. Tadi Bapak lapar, udah jatuh. Ayo, saya suapin nasinya. Bapak harus makan. Tidak seperti ibumu, selalu perhatian sama Bapak. Bapak itu loh, pikir kayak gitu. Sebentar lagi sambil ke minum kayak gitu Pak ya, sabar ya. Bentar dulu Pak.
Ayo Pak, Kamu tahu. Pak. Pelan-pelan Pak. Bapak Makaronis, kamu enggak cekatan urus Bapak. Aduh, sakit tadi. Kenapa Pak? Ya Allah, nanti taubat juga ya Allah. Ayo luruskan dulu Pak, tidak sakit ya Pak. Kamu enggak seperti ibu kamu. Ayo luruskan makanya kakinya Pak. Ayo makan Dia itu dulu sangat Pak. perhatian sama Bapak. Ayo makan dulu Pak. Habiskan dulu nasinya. Udah nak, udah. Tinggal sekali Pak, tinggal sekali. Bapak udah kenyang. Tinggal sekali. Ayo minum dulu Pak. Nah, kamu jangan kenal laki-laki ya. Soalnya nanti kalau kamu kawin, ya Pak yang ngurus Bapak, masa Bapak sendiri. Gak usah sedih kayak gitu Pak. Ayo minum dulu lah. Ayo Pak. Makan Pak. Jangan sampai kamu kawin ya. Kamu jangan sampai meninggalkan Bapak. Kamu jangan nikah. Kasihan Bapak sendiri. Kan tahu kaki Bapak pincang. Kenapa kakinya Pak? Makanya gak usah digigitkan nanti sakit Pak, diintip aja. Luruskan Pak kakinya biar gak sakit. Bapak gak usah ngomong kayak gitu. Saya gak akan kemana-mana. Saya kan masih di sini Pak. Gak usah berpikiran yang enggak-enggak. Iya nah, ya, memang kamu ini anak berbakti. Ayo anterin Bapak. Bapak mau istirahat. Duduk pelan-pelan Pak. Bangun. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Saya sungguh mencintainya. Makanya di tahun baru ini saya harus berikan dia hadiah supaya dia mau mencintai saya, Pak. Bapak, anda becus jadi orang tua tak mampu membahagiakan kamu. Apalagi setelah ibumu meninggal dunia, semangat hidup Bapak hancur, hilang, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Jangan bersedih begitu. Pokoknya sekarang Pak, Bapak harus memberikan sesuatu kepada saya untuk saya berikan hadiah kepada calon menantumu. Kamu kan tahu nak, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Semuanya habis nak. Tinggal rumah hasil kerja keras Bapak dan ibumu ini saja nak. Pak, saya sudah mengambil tas peninggalan ibu. Ini kan hasil rajutan almarhum ibu dulu. Jadi saya akan memberikan tas ini sebagai hadiah untuk calon menantumu yang sangat cantik jelita. Bagaimana Pak? Jangan nak, jangan. Itu tas
peninggalan satu-satunya dari ibu kamu, nak. Itu kenangan terindah Bapak dengan ibumu saat almarhum ibumu merajut tasmu. Bapak selalu ada di sampingnya dulu, nak. Jangan diambil, nak. Pokoknya hanya tas ini yang kita miliki, Pak. Semuanya sudah habis. Bapak dulu berpoya-poya sehingga harta Bapak habis sama sekali. Tidak ada lagi yang tersisa. Jadi Pak, mohon izinkan anakmu ini untuk memberikan tas ini sebagai kenang-kenangan hadiah tahun baru, Pak. Ini kesempatan terakhir saya, Pak. Jadi siapa tahu dengan memberikan hadiah tas ini, Adik Izzati mencintaiku, Pak. Mohon, Pak. Bapak, mohon. Dan ibu sangat cantik. Iya, ambil tas itu. Nah. Jangan, nak, ya. Oh, Pak, jangan diambil, Pak. Ayo, berikan saya tas almarhum ibu itu. Tidak ada yang lain, Pak, yang akan kuberikan pada calon menantumu. Ya udah, nak. Bapak relakan tas ini kamu berikan kepada calon menantu Bapak. Ya udah, ini tas ini kuberikan kepadamu untuk calon menantuku, ya nak, ya. Ya udah, Pak, ya. Ready pamit ya, Pak, ya. Doakan anakmu ini supaya sukses, supaya Adik Izzati menerima tas almarhum ibu ini dan mencintai anakmu, ya, Pak, ya. Ya, ayo, Pak, ya. Ya udah, nak, ya. Doakan anakmu ya supaya sukses. Ya, nak, ya. Ya, nak, ya. Semoga sukses, nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nasib saya seperti ini? Mana bapak saya sakit, mana dia melarang laki-laki datang ke rumah. Saya harus gimana? Siapa yang akan bantu bapak ngurus dia kalau keadaan seperti ini? Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi kehidupan ini, ya Allah. Seandainya dia tidak melarang laki-laki datang ke rumah, mungkin beban ini akan semakin ringan. Tapi dia tidak kasih laki-laki datang ke rumah. Ya Allah, sembuhkanlah Bapak hamba, ya Allah, supaya dia bisa sadar. Semoga saja Adik Izzati menerima tas rajutan almarhum ibuku. Aku sangat mencintaimu, Adik Izzati. Itu kayaknya Adik Izzati. Adik Izzati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan? Kok pagi-pagi sekali? Saya ingin memberikan adik hadiah tahun baru. Gak usah repot-repot, adik jadi gak enak. Ini amanat almarhum ibu saya dulu sebelum meninggal dunia.
Jadi beliau berpesan, kalau kamu mengenal seorang gadis, maka kamu harus berikan tas ini, karena tas ini memberikan tanda bahwa aku, kata almarhum ibuku, sangat mencintai calon menantuku. Itu katanya. Kamu harus terima ini, Dek, sebagai tanda cinta saya dan almarhum ibu saya. Mohon maaf Kak, adik belum berpikiran jauh tentang cinta. Adik pengen fokus urus bapak yang lagi sakit, soalnya ibu kan sudah meninggal dunia. Bapak sakit apa, Dek? Biasa orang tua, dia sering sakit-sakitan sekarang. Ya udah, mungkin adik belum bisa menerima kakak saat ini, tapi kakak tetap berharap suatu saat nanti ketika hatimu bisa menerima kakak. Jadi kakak berharap adik bisa mencintai kakak, karena kakak sangat mencintai adik. Kakak sangat mengharapkan cinta adik. Ini sajadah peninggalan almarhum Bapak, supaya berguna dan Bapak mendapatkan pahala. Saya akan hadiahkan sajadah ini untuk Tuan Guru akhir zaman kesayanganku, dan tasbih ini juga peninggalanmu Bapak. Jadi supaya pahalamu mengalir, akan kuberikan kepada Tuan Guru akhir zaman. Izati, di mana kamu? Itu kan bapak manggil. Bapak ya? Iya. Izati. Aduh, kemana anak itu ya? Ternyata ada tamu tadi undang. Kamu bersama laki-laki sih? Dari mana itu ya? Kamu sembarangan dekati anak saya. Hah? Awas kamu. Bapak, aduh. Kamu, laki-laki dari mana kamu ini? Berani mendekati anak saya. Kamu harus pergi. Kalau tidak cepat pergi, awas, aku tendang kamu ini ya. Udah Pak, jangan seperti itu. Maaf Tamu Pak. itu kan adalah raja. Maaf Pak ya. Pergi anak, cepat pergi. Maaf, saya sudah lancang. Beraninya mendekati anak saya. Kamu tidak tahu bahwa anak saya itu adalah bunga desa, kembang desa, bidadari desa. Maafin saya. Saya hanya datang ingin kenalan sama adik Izati. Kamu laki-laki jelek, sembarangan datang ke rumah saya. Cepat pergi. Pergi, cepat. Udah Pak, jangan kasar seperti itu. Kamu mau mati ya? Hah? Siapa nama bapak kamu? Awas, kalau kamu berani, nanti bersama ayahmu kubunuh.
Maafin bapak saya ya Kak. Enggak apa-apa, Dek. Memang saya yang salah sudah lancang datang menemui adik. Semoga saja Bapak Tuan Guru akhir zaman menerima hadiahku. Saya sangat kagum kepada beliau. Beliau sangat peduli terhadap umat. Beliau belusukan, berdakwah, menyiarkan agama Islam. Beliau tidak peduli apakah beliau digaji, dikasih amplop. Beliau selalu menolaknya. Luar biasa. Semoga saja banyak generasi-generasi muda seperti beliau jadi tuan guru yang ikhlas, tidak duniawi, tidak menjual agama demi kepentingan pribadi. Kamu belum saja pergi ya? Awas, akan kubunuh kamu. Hentikan! Aduh. Kamu, Pak Idiot, mau ngapain? Kenapa kamu memukul anak saya? Anakmu yang tidak tahu diri, dia sembarangan datang ke rumah saya menemui anak saya. Dia itu tampangnya udah jelek, sungguh jauh antara langit dan bumi. Tidak cocok kenal sama anak saya. Jangan main hakim sendiri. Kamu menghina saya jadinya itu. Anak dan bapak sama saja, dia tahu diri, sembarangan berbuat keributan di rumah saya. Kamu ini, beraninya kamu memukul anak saya. Waduh. Awas kamu ya. Jangan main-main sama saya. Beraninya kamu melempar saya. Awas. Hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata engkau yang datang. Jadi malu. Apa yang sedang terjadi? Kok kalian ribut-ribut begini? Tidak boleh bermusuhan. Jadi itu Mbah Jum dan anaknya yang kurang ajar. Anaknya itu berusaha untuk menggoda anak saya, padahal anak saya tidak mau. Dia juga itu sangat jelek sekali. Anaknya itu sembarangan datang ke rumah saya, mengajak anak saya untuk pacaran. Makanya saya marah sama dia, Pak Tuan Guru akhir zaman. Apa salahnya anakku? Dia kan hanya menyampaikan isi hatinya. Dia sangat mencintai Izzati, anaknya dia. Cinta itu kan sudah kodrat yang harus diutarakan. Mereka kan saling mencintai, tapi dia itu menghina anak saya, bahkan memukul anak saya, Pak Tuan Guru akhir zaman.
kalian berdua, Pak Edi, Pak Jum, harus berdamai, harus menguatkan silaturahmi, tidak boleh berkelahi, tidak boleh marah-marah, karena itu adalah ajaran setan. Ya, Pak Edi? Iya. Ya, Pak Jum? Samina wa atona. Kalian harus saling tolong menolong. Nah, anak kalian ya wajarlah saling mencintai. Kalau mereka sudah ta'aruf, sudah kenalan, sudah tahu antara satu yang lain, ya itu kita serahkan kepada Allah. Kalau memang Allah menjodohkan mereka, ya kita sebagai orang tua harus merestuinya. Begitu ya Pak ya? Iya, samina wa atona. Di agama kita melarang kita sesama muslim untuk bermusuhan, berpecah belah, bertengkar, berkelahi. Kita harus saling tolong menolong, saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka ini menjadi kewajiban saya supaya mendamaikan kalian berdua, karena berpecah belah itu, bermusuhan itu, bertengkar itu adalah larangan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali ajaran agama Allah dan janganlah berpecah belah. Kalian harus cepat berdamai. Kalian harus salaman. Ya, itu ndak dengar anak-anak lagi mengaji di musala. Jadi malu didengar sama tetangga, sama orang lain, sama anak-anak yang mengaji. Jadi harus cepat berdamai, ya. Iya, Bapak Tuan Guru, akhir zaman saya mau berbaikan sama Pak Jum. Samina wa atona, Bapak Tuan Guru akhir zaman. Nggih, saya mau islah dan salaman sama Pak Idiot. Iya, saya nurut Pak Tuan Guru, saya nurut. Maafkan saya ya Pak Idiot. Berdamai. Pak Tuan Guru akhir zaman. Maaf ya. Alhamdulillah, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan hamba-Mu islah dan berdamai. Semoga semua umat Islam itu bersatu, kompak, utuh dan tegak pendirian membela agama, nusa dan bangsa. Jadi begitu ya Pak Idiot, Pak Jum, mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama saling mendukung, mensupport supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau Bapak Edi, Bapak Jum islah, insya Allah generasi penerus kita akan selalu mengikuti kita sebagai orang tua, yaitu bersatu, kompak utuh sepanjang zaman. Alhamdulillah anak-anak kita, Bapak dengar sendiri, mereka di musola rajin mengaji,
rajin belajar agama. Nah, kita harus support. Nah, kita sebagai orang tua jangan mencontohkan anak-anak kita dengan contoh yang jelek, apalagi ini sampai bertengkar, berkelahi seperti orang yang tidak mengenal agama. Begitu ya Pak ya. Ya sudah, saya pamit ya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah dan rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, Bapak Tuan Guru akhir zaman. Sebenarnya sejadah ini saya niatkan sebagai hadiah kepada Bapak Tuan Guru akhir zaman. Sejadah dan tasbih ini peninggalan almarhum bapak saya dulu, supaya ada gunanya. Silahkan diterima Bapak Tuan Guru. Terima kasih banyak Pak Jum. Semoga sajadah dan tasbih ini bermanfaat. Terima kasih ya. Sami'na wa ata'na kepada Tuan Guru.